Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'ni ar-rajadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda wa dilalaka ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang lalu kita sudah selesai, sudah khataman kitab Kifayatul Awam. InsyaAllah pada minggu-minggu ini, pada permulaan ini kita akan buka kitab yang baru. Rencananya kita akan baca kitab Jauhar At-Tauhid, Permata Ilmu Tauhid, yang mudah-mudahan nanti akan menambahkan wawasan kita tentang akidah, wawasan kita tentang pentingnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya hati kita bisa terikat kepada sifat-sifat Allah, mengenal pula sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau bicara kepentingan ilmu tauhid, maka tidak ada ilmu yang lebih penting dari ilmu tauhid. Sampai disebut ilmu tauhid itu adalah pangkalnya atau pohonnya segala macam ilmu. Adapun ilmu yang lain itu adalah cabang-cabangnya. Makanya nggak bisa kita ingin menghasilkan tauhid tapi naiknya dari cabang, nggak bisa. Nah, kalau ada orang yang mau mencoba begitu, namanya salah jalan. Yang namanya batang itu akan tumbuh dari batang itu cabang yang bermacam-macam. Cabangnya ilmu tauhid ya segala macam ilmu.
Maka segala ilmu termasuk ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu syariah, ilmu apapun juga menjadi cabang atau bagian dari ilmu tauhid. Maka jangan sampai kita mendahulukan ilmu yang lain sebelum memahami ilmu tauhid, karena dari sinilah nanti kita akan bisa sampai kepada sumber, akan bisa sampai kepada pokok perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang pengen mengenal Allah hanya lewat wirid. Banyak orang pengen mengenal Allah hanya lewat zikir. Banyak orang pengen mengenal Allah lewat ibadah. Maka itu jalan yang salah, jalan yang tidak bisa kita tempuh. Karena semua itu dari mulai zikir, dari mulai wirid, dari mulai ibadah, itu adalah amalannya orang yang bertauhid. Bagaimana bisa seseorang yang belum bertauhid kemudian mau mengerjakan semua amal-amal itu untuk menghasilkan tauhid? Kebalik namanya. Sama saja kamu pengen menghasilkan pohon melalui buah. Mestinya pohon yang menghasilkan buah. Bagaimana bisa kamu naik melalui ranting, naik melalui cabang, pengen menghasilkan pohonnya? Nggak bisa. Nggak akan mungkin ranting menghasilkan pohon, nggak akan mungkin buah menghasilkan pohon. Maka jangan sampai kita tertipu dengan cara-cara orang yang nggak mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh para salafun saleh, oleh para pendahulu-pendahulu kita. Maka mereka semuanya memberikan kepada kita jalan keluar. Mereka membuat kitab-kitab, membuat buku-buku, membuat panduan-panduan bagaimana caranya kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu sebagaimana disebut dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Nama itu bukan untuk mengenal Allah, nama itu untuk memanggil Allah. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka sebut namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Minta sesuatu setelah menyebut namanya. Seperti halnya kamu mengenal kawan-kawan kamu. Ketika kamu kenal namanya, maka namanya itu fungsinya untuk apa? Untuk kamu mengundang dia. Kalau kamu nggak kenal namanya gimana? Manggil siapa? Orang nggak kenal namanya. Maka nama yang kita kenali itu untuk mengundangnya. Maka tidak bisa sebuah nama kita pakai untuk mengenali seseorang, nggak bisa. Kamu diperkenalkan sebuah nama. Ada orang namanya Muhammad. Saya kenalkan dia namanya kepada kamu. Coba kamu pikir Muhammad ini sifatnya seperti apa? Bisa ketemu? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena nama itu tidak bisa mengantarkan kita untuk mengenali kepada yang punya nama, nggak bisa. Untuk kenal yang punya nama, kamu harus kenal kepada sifat-sifatnya. Maka ngaji ilmu tauhid itu kita mau mulai mengenal Allah dari mengenali sifat-sifatnya. Setelah kenal sifat-sifatnya, tahu yang bagaimana keadaan Allah, bagaimana sifat-sifatnya, maka dengan kamu mengenalnya, kamu bisa mengundangnya, bisa mengingatnya, bisa ibadah kepada dia.
Maka banyak orang yang salah jalan. Artinya ada satu tahapan di dalam agama yang dilewati, gitu loh. Seperti halnya orang itu terburu-buru untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah hingga dia meninggalkan runtutan atau adab-adab dalam ibadah, aturan-aturan dalam ibadah. Makanya dalam kitab Zuhad dikatakan man ya'malan bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang melakukan amal kebaikan, melakukan sebuah perbuatan ibadah yang tidak disertai ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kamu mau nyuruh orang sholat, boleh nggak? Ada orang kamu kenal, terus kamu suruh dia untuk sholat, boleh? Nggak boleh. Kecuali kamu tahu dia sudah ngerti sholat, boleh kamu suruh dia sholat. Kalau dia belum ngerti sholat, kamu nggak boleh nyuruh sholat. Nyuruhnya apa? Kamu ajarin dulu dia sholat, baru boleh kamu suruh dia untuk sholat. Kalau kamu langsung suruh dia sholat, amalnya akan tertolak. Karena orang yang beramal tanpa ilmu itu nggak ada gunanya amalnya. Ibarat orang membangun sesuatu tanpa pakai pondasi, maka pondasinya bangunannya akan runtuh, nggak akan sampai bisa selesai. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, maka sekarang ini banyak orang yang meninggalkan tahapan ngaji ilmu tauhid hanya gara-gara buru-buru pengen segera ibadah, pengen segera amal kepada Allah, pengen segera tunduk kepada Allah. Maka yang demikian adalah bukan jalan yang dianjurkan, yang diatur oleh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi tahapannya harus ada, caranya harus ada. Maka kita mengikuti apa yang jadi ajaran dari para pendahulu kita. Maka mereka itu sudah mengajarkan ini kepada generasi ke generasi, dan hasilnya apa? Hasilnya mereka jadi wali-walinya Allah, jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang hebat. Terus bagaimana kita mau pakai cara kita sendiri, maksudnya yang kita anggap cara itu lebih hebat dari cara pendahulu-pendahulu kita? Aku salah besar. Makanya jangan sampai kita ini melepaskan jalannya para orang-orang yang terdahulu hanya gara-gara menganggap cara kita menjadi cara yang lebih baik dari caranya orang-orang yang telah mendahului kita. Maka cara orang-orang terdahulu cara yang sangat istimewa. Mereka berhasil mendidik para keluarganya, mendidik anak-anaknya hingga mereka jadi para kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kepingin pada malam pengajian kita ini yang ke depan kita akan isi nanti dengan kitab yang baru. Barangkali yang belum punya kitabnya bisa beli atau foto kopi atau modal kuping sama buku tulis, nggak apa-apa. Terus catat rencananya Jauhar Tauhid karangan Syekh Burhanuddin Al-Qani. Sarahnya yang nyarahin ada Syekh Ibrahim Qani. Ada lagi nanti yang nyarahin Kiai Soleh Darat dari Semarang. Jadi banyak sarahnya. Nanti tinggal kamu pilih apa saja, boleh sarahnya dari siapa saja. Tapi kita akan baca matannya nanti, matan Jauhar Tauhid, insyaallah, mudah-mudahan ya. Makanya kita persiapkan bahwa kajian ini murni malam minggu kita pakai sebagai kajian tentang ilmu akidah. Malam Jumat kita pakai kajian tentang ilmu
fikih, karena keduanya menjadi pasangan atau jalan yang harus selalu bersanding. Mestinya kurang 1 malam lagi kita buka ilmu tasawuf. Kalau nanti kita buka tasawuf, kita akan pilih kitab hikam insyaallah untuk bisa menyandingi, melengkapi perbendaharaan ilmu kita, hingga kita bisa sempurna memahami apa yang menjadi bangunan-bangunan di dalam agama Islam. Jadi kembali kita mengingatkan pentingnya ngaji ilmu tauhid sebelum kita mengaji ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama-tama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Yakin itu bukan asal mantep, bukan. Yakin bukan asal kenceng hatinya, bukan. Yakin itu maknanya menghadirkan dalil, menghadirkan bukti. Sesuatu pemahaman kita apabila kita dasari dengan bukti, kita dasari dengan dalil, maka itu akan sampai pada satu keyakinan. Begitupun mengenal kepada Allah, mengenal kepada para rasul, maka kita modalnya harus yakin. Yakin ini mengeluarkan berapa? Berapa? 4. Yakin mengeluarkan 4 perkara. Apa aja? Apa saja? Dzon, syak, waham, taklid. Ini namanya yakin. Harus keluar 4 perkara baru namanya yakin. Yakin kok kira-kira, ya bukan yakin. Yakin kok hanya sebuah sangkaan, ya bukan yakin gitu loh. Yakin kok ikut-ikutan pendapat orang lain, ya bukan yakin. Jadi yakin itu harus keluar dari 4 perkara ini, maka akan jadi kita orang yang memahami sesuatu dengan kuat. Yakin itu memahami sesuatu yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, itu namanya yakin. Lah kalau pakai dzon, syak, waham, taklid, ini keempatnya bisa mengalami perubahan. Maka tidak bisa kita disebut orang yang yakin apabila masih menggunakan atau masih berada pada 4 perkara tersebut. Nah, untuk menghilangkan 4 itu bagaimana? Ya harus ngaji. Kita nggak akan bisa untuk paham memahami sesuatu dengan yakin apabila tidak disertai dengan ilmu pengetahuan yang benar. Dzon itu apa? Dzon itu apa? Sangkaan yang kuat. Namanya dzon. Sangkaan yang kuat. Kalau mau diukur pakai tingkat persentasi, itu tidak mencapai 100%. Tingkat kebenarannya tidak bisa sampai pada 100%. Adapun mengenal Allah itu harus tingkat kebenarannya 100%. Nggak boleh kamu kenal Allah kira-kira, nggak boleh. Kenal Allah kok nyangka nggak boleh. Kenapa? Karena sangkaan itu tidak bisa mengantarkan kita pada 100% kebenarannya. Harus pakai dalil, harus pakai pembuktian hingga sampai pada maknanya keyakinan. Saya mau ke rumahnya Habib di Marunda. Dari sini saya nggak tahu Habib ada atau enggak di rumah. Selagi itu masih dalam posisi seimbang, ada atau enggak adanya kedudukannya sama, namanya apa? Namanya syak. Namanya syak. Syak itu
ada dalam keraguan, ada atau enggak. Namanya ada dalam kondisi 50-50 gitu. Ada atau enggak ada. Setelah saya ke tempat Habib di Marunda, sampai sana mobilnya Habib ada. Oh, Habib di rumah nih. Yang tadinya syak jadi apa? Menguat. Ada nih. Kenapa kok buktinya ada? Kenapa? Ada mobilnya. Berarti mobil itu menguatkan kalau Habib ada di rumah, kalau saya ada di rumah. Nah, padahal mobil ini bukan bukti yang senantiasa bergandengan dengan saya. Bisa saja saya keluar pakai motor, bisa saja saya dijemput oleh orang, mobilnya ditinggal. Maka kamu nggak bisa memastikan, pasti Habib di rumah, nggak bisa. Kenapa? Karena mobil dan diri saya nggak selalu bergandengan. Sama dengan kamu mengatakan Allah ada, Tuhan ada. Buktinya apa? Langit bumi. Karena ada langit bumi, ada ciptaan Allah, pasti ada. Tuhan pasti ada. Lah kalau ditanya mamanya, lah kalau langit buminya nggak ada, Habib ada di rumah, buktinya apa? Mobilnya ada. Lah kalau mobilnya nggak ada, pasti nggak ada. Kata siapa? Mobilnya masuk bengkel, mobilnya lagi disewa orang, mobilnya dipakai orang, sayanya di rumah. Itu berarti kalau kamu mengenal Allah dengan cara begitu, maka kamu mengenal Allah masih dengan cara dzon namanya. Hanya dengan nyangka-nyangka saja. Allah ada, buktinya mana? Langit bumi. Kalau nggak ada gimana? Nggak tahu saya. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai kita berada pada posisi yang seperti itu. Walaupun nanti posisi yang seperti itu ada ulama yang mengesahkan, tapi menjadi khilaf, menjadi perbedaan pendapat. Kalau ada sebagian yang mengesahkan, ada sebagian yang tidak mengesahkan. Artinya iman kita menjadi iman yang diperselisihkan. Antara satu ulama mengatakan sah, ulama yang lain mengatakan tidak sah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dalam posisi mengenal Allah tidak dengan modal yakin, tapi hanya modalnya kira-kira, sangkaan saja. Modalnya hanya ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Maka ini akan membawa diri kita dalam kondisi iman kita diperselisihkan oleh para ulama. Maka apa yang menjadi tujuan kita utamanya adalah melanjutkan kajian-kajian kita sesuai dari guru-guru kita yang terdahulu. Kita ingin menggugurkan kewajiban di daerah ini, bahwa ada satu tempat yang mengajarkan ilmu akidah. Kalau kamu cari ke seluruh DKI muter, ada enggak orang yang ngajar ilmu akidah? Maka tinggal gelintiran tempat yang bisa mengajarkan kita ilmu akidah untuk mengantarkan orang pada pemahaman yang benar tentang Allah. Agar apa? Agar kamu enggak jadi Wahabi, agar kamu enggak jadi Mu'tazilah, agar kamu enggak jadi Syiah, agar kamu enggak jadi orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kamu lihat di sekitar kita udah habis ulama yang ngajar ilmu tauhid, udah habis. Makanya kita pengen mengkader kembali generasi-generasi kita itu
agar ke depan muncul lagi orang-orang yang bisa ngajar ilmu tauhid, baik untuk masyarakat umum, seminim-minimnya untuk keluarganya sendiri, untuk pribadinya sendiri. Jangan sampai pribadinya nggak ngerti, keluarga nggak ngerti, orang umum pun nggak ada lagi yang mengajarkan. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena akan jadi tanggungan dosa kita bersama. Apabila di suatu daerah yang lamanya yang daerah itu sepanjang sepanjang jarak musafir 80 kilo, nggak ada orang yang ngajar ilmu tauhid, maka di daerah tersebut hukumnya berdosa. Satu daerah hukumnya dosa apabila tidak ada satu orang yang ngajar ilmu tauhid. Jadi hukumnya ngajar apa? Fardu kifayah. Hukumnya belajar apa? Fardu ain. Jadi kamu harus usaha cari guru, usaha cari orang yang bisa mengajarkan kamu ngerti ilmu ini. Kalau nggak ada gimana? Kamu dosa. Yang disebut walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina, ya ini ilmu yang wajib ini. Ilmu yang jadi ilmu pokok yang harus kita pelajari. Bukan ilmu yang kalau kita pelajari itu hukumnya sunnah, hukumnya kifayah, bukan. Hukumnya ain. Kalau kamu nggak punya ini, maka kamu bisa nggak dihitung jadi orang Islam. Kamu nggak punya ini, semua amal kamu akan jadi rusak. Maka ilmu itu harus dipelajari walaupun sampai ke negeri Cina. Lah, ini sudah di dekat kita Allah siapkan majelis, di dekat kita Allah siapkan para guru-guru. Kok masih ada orang yang nggak mau hadir, nggak mau ngaji? Memang belum dapat petunjuk dari Allah, belum dapat anugerah dari Allah. Sedangkan semua kenikmatan bagi kita apabila kita bisa menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita bisa kenal kepada Allah, bisa tahu apa yang jadi hak-haknya Allah, maka kita akan bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba senantiasa diberikan oleh Allah dua macam kenikmatan. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Yang kedua nikmatul imdad. Ada dua kenikmatan yang tidak bisa dihindari oleh semua hambanya Allah. Yang pertama namanya nikmatul ijad, yang kedua namanya nikmatul imdad. Apa nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu kenikmatan di mana seorang hamba diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Ini semua hamba yang di langit, yang di bumi, yang kafir, yang mukmin, semua mendapat nikmatul ijad. Gak ada yang bisa nolak, gak ada. Gak ada yang muncul di jagat ini dia muncul tanpa diciptakan oleh Allah, gak ada. Hingga semuanya harus bisa berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang pertama, nikmat diciptakan. Nah, kalau kamu gak pernah ngaji, gimana mau bersyukur sama Allah? Gimana mau tahu kalau kamu diciptakan oleh Allah? Kalau kamu tahu terus harus bersyukur. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabil syadid. Maka kenikmatan yang Allah berikan harus disyukuri. Maka kenikmatan yang istimewa yang pertama, Allah menciptakan kita. Pakai daftar enggak? Formulir. Ngantri. Ada rekomendasi? Enggak ada. Allah pilih sendiri. Allah yang menentukan sendiri siapa hamba yang akan dimunculkan di jagat rayanya ini. Kita kebagian muncul, kita kebagian diciptakan, maka kita kebagian mendapat nikmatul ijad. Ada enggak yang ingkar nikmat ini?
Ada nggak? Banyak. Ateis, filsafat, orang-orang yang nggak mengenal Allah, nggak mengakui Allah, nggak bisa dia bersyukur bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang pertama saja ini banyak yang mengingkarinya. Nikmat yang kedua Allah berikan lagi pada kita namanya nikmatul imdad. Apa itu? Nikmat dipenuhinya segala kebutuhan kita hingga kita bisa terus wujud terus. Setelah kita muncul, kita wujud, yang tadinya nggak ada terus jadi ada, dimunculkan menjadi ada. Untuk terus ada, kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sekarang, untuk nanti bisa ada lagi, nanti bisa ada lagi, besok bisa ada lagi. Itu namanya nikmatul imdad. Allah memperpanjang wujud kita, Allah memanjangkan masa hidup kita. Maka panjangnya ini hanya karena pertolongan Allah. Dipenuhi segala kebutuhan kita. Kamu untuk hidup butuh nafas, butuh nggak? Hah? Yang ngasih nafas siapa? Yang nyiapin oksigen siapa? Rumah sakit pakai botol, ya? Masih gratis kamu dikasih sama Allah, nggak pakai botolan, ya? Nggak pakai dipompa-pompa, diberi kenikmatan oleh Allah. Makanan disiapin, minuman disiapin, segalanya Allah siapkan. Kamu bisa panjang umur kamu, bisa panjang keberadaan wujud kamu di jagat ini. Maka itu namanya nikmatul imdad. Ada nggak orang yang mengingkari nikmat ini? Lebih banyak lagi. Bahkan orang Islam banyak yang mengingkarinya. Dia menganggap dirinya bisa panjang umur karena minum obat. Dirinya bisa panjang umur karena sudah divaksin. Dirinya bisa panjang umur karena sudah makan banyak. Dirinya bisa terus hidup karena memiliki segalanya, bisa memenuhi segala kebutuhannya, hingga dianggap dirinya bisa terus ada di jagat ini atas usahanya sendiri. Banyak hamba-hamba yang gak bisa bersyukur atas kenikmatan tersebut. Padahal kalau kamu mau berpikir, mau naldor, mau tafakur, mau tadabbur tentang keadaan-keadaan itu, akan bisa menghasilkan pemahaman bahwa tidak ada satupun hamba yang bisa melepaskan diri dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik kita butuh kepada Allah untuk dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gambarannya dalang. Yang menciptakan wayang siapa? Dalang. Ketika wayang itu diberi peran oleh dalang, wayang pernah daftar nggak? Pernah milih nggak jadi Werkudara, milih jadi Gatotkaca, pernah? Yang nentuin siapa? Dalang. Setelah dimainkan oleh dalang, maka si wayang itu tidak bisa memperpanjang masa dirinya sendiri untuk terus ada. Selama dia akan tampil, selama masih dimainkan oleh, selamanya nggak bisa lepas. Nah, kita kadang nggak merasakan kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nganggep jalan sendiri ke sono, main sendiri ke sono, tidur sendiri, bangun sendiri, bisa aktivitas sendiri tanpa urusan sama Allah. Ini kecelakaan yang besar, pengingkaran yang besar, kufur yang besar. Disebut namanya kufur apa? Kufur nikmat. Maka
Dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jangan dikira kita nggak mendapat ancaman dengan lupa seperti itu. Ada ancaman yang berat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mengingat nikmat itu, hingga ketika kita mau tafakur, berpikir sedikit tentang itu semua, dan bisa menemukan ini diciptakan oleh Allah. Satu waktu kamu tafakur, itu menjadi amal yang terbaik untuk seluruh hidup kamu. Dibandingkan semua amal yang lain, sholat kamu, haji kamu, taat kamu, dengan satu tafakur kepada Allah, ini menjadi pahala yang gak berbanding. Satu kali tafakur, tafakaru sa'atan khairun min ibadatin sab'ina sana, 70 tahun. Coba, umur kamu ada 70 tahun. Kira-kira yang bisa nyampai 70 tahun banyak enggak? Lah kalau kamu nazar mikir ini sekali dan menghasilkan kesimpulan bahwa saya diciptakan Allah, saya diberi kenikmatan tiap waktu oleh Allah, hasil kesimpulan itu diberi pahala kamu 70 tahun ibadah. Kalau sehari 10 kesimpulan bagaimana? 700 tahun umur kamu. Besok mikir lagi, nilai ibadah kamu gak terhitung. Jadi jangan dikira amal badan yang didulu-dulukan. Amal badan kerjakan sebagai bentuk kita sebagai orang muslim, bentuk syiarnya kita kepada agama. Tapi ada yang mau kita kedepankan untuk membuat nilai lonjakan untuk ibadah kita. Apa itu? Tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara nilai yang membuat kita mempunyai nilai yang terbaik dari semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Jadi banyak orang yang mengingkari kenikmatan itu karena dia nggak ngerti, karena dia nggak bisa menyadari bahwa dirinya senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini utamanya orang yang bisa ngaji tauhid, maka dia bisa mengedepankan dirinya, tahu dirinya butuh kepada Allah. Terus pertolongan Allah pertolongan Allah kepada kita akan diberikan oleh Allah ketika kita sudah merasa butuh kepada Allah. Kalau kita masih merasa sok mampu, merasa bisa, merasa gampang, tidak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat Quran bunyinya innama shadaqah lil fuqara. Bunyinya innama shadaqah lil fuqara. Kalau diartikan sama ahli fikih, itu artinya kalau kamu mau bersedekah, mau zakat, itu harus kamu keluarkan untuk orang-orang yang fakir, untuk orang miskin. Maka mereka lah tempat kita untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat. Itu kalau artinya dari orang-orang apa? Ahli fikih. Kalau diartikan sama orang ahli tauhid, sama orang ahli tasawuf, apa artinya? Allah akan memberikan pertolongan hanya kepada orang yang iftikor, yang ngerti dirinya fakir kepada Allah. Kalau enggak, jadinya apa? Istijrad, bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu sudah tunduk kepada Allah, saya lemah ya Allah, maka datang pertolongan. Yang sakit disehatkan, yang fakir dikayakan, yang lemah dikuatkan oleh Allah ketika kamu tunduk dan merasa lemah di hadapan Allah. Jangan merasa mampu, jangan merasa punya pikiran akan begini, akan begini.
murni tunduk di hadapan Allah, maka Allah akan datangkan bantuan untuk kita. Mana buktinya? Banyak. Contoh yang paling kuat ketika perang Badar. Bagaimana peristiwa perang Badar? 300 orang Islam melawan 1000 orang Islam. 300 itu ontanya cuma 70, kudanya 2, nggak pakai pakaian perang. Coba, musuhnya 1000 musuh dengan onta yang penuh, kuda yang penuh, pakaian perang. Bukan bandingan ini. Ketika orang mukmin mendengar berita itu, mereka bersimpuh, tunduk, ya Allah, kami lemah, kami gak akan mungkin mampu melawan mereka, ya Allah. Kata Nabi, Allah turunkan berita, Allah akan datangkan malaikat membantu kita. Langsung turun bantuan. Ketika apa? Mereka tunduk di hadapan Allah, mengakui kelemahan dirinya. Maka turun malaikat bantu. Apa buktinya peperangan itu dibantu oleh para malaikat? Buktinya apa? Jarinya pada terputus. Siapa yang matinya jarinya enggak terputus, maka dibunuh sahabat. Siapa yang mati plus jarinya terputus, dibunuh sahabat. Itu berarti kalau 1000 musuh, kitanya 300, satu orang berapa lawannya? 3. Kalau 1 lawan 3, kira-kira sempat kamu motong jarinya orang? Bunuh, jarinya potong dulu gitu. Sempat nggak? Mana sempat. Kenapa? Masih punya musuh lain yang harus kita. Makanya sahabat oleh Rasul suruh ngecek, cari coba yang mati berapa orang. Ini udah yang mati, yang bunuh nggak tahu siapa ya Nabi. Jarinya ada nggak? Ada jari yang hilang, malaikat yang bunuh. Tandanya Allah turunkan bukti bahwa peperangan itu dibantu langsung oleh para malaikat. Ketika kita sudah mengakui saya lemah, saya nggak punya jalan keluar, ya Allah, Engkau yang kasih jalan keluar, Allah akan tolong kita langsung. Sebaliknya ketika perang Hunain, orang Islam jumlahnya 10.000 orang. Bukan 1000, bukan. 10.000 orang. Orang kafir 3.000 orang. Dengan senjata lengkap orang muslim, kuda lengkap, onta lengkap. Ketika peperangan Hunain, apa kata orang muslim? Hari ini kita pasti menang, jumlah kita banyak, tak akan kita kalah hari ini. Begitu turun medan perang, kata mereka, bumi terasa sempit, kami kesana ketemu musuh, kesini musuh. Orang mukmin kocar kacir. Padahal jumlahnya 10.000 orang. Kenapa? Hatinya merasa bisa, hatinya merasa mampu, hatinya nggak butuh pertolongan Allah. Maka nikmatul imdad diingkari oleh mereka. Nikmatul imdad nggak dirasakan oleh mereka. Allah jauhkan pertolongannya. Setelah mereka disadarkan oleh Allah, kembali hatinya tunduk kepada Allah, merasa lemah di hadapan Allah, Allah kumpulkan kembali mereka, Allah turunkan bantuan, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya akan datang pertolongan Allah, innama shadaqah lil fuqara. Orang yang sudah merasa iftikor, itulah yang akan ditolong oleh Allah. Lah kamu gak akan pernah merasa iftikor kalau kamu gak ngaji, gak ngerti di mana iftikor saya kuat. Di mana iftikornya? Di mana butuhnya saya sama Allah? Kamu gak akan sadar butuhnya kamu kepada Allah kalau kamu gak ngaji. Sesuatu yang tadinya gak ada terus jadi ada. Bagaimana bisa melanjutkan keberadaannya sendiri? Lampu yang tadinya gak nyala terus jadi nyala, bagaimana bisa melanjutkan nyalanya kalau dia nggak diteruskan nyalanya oleh
yang menyalahkan. Begitupun kita. Kalau kamu bangun tidur, kamu sering bangun tidur nyetel jam apa? Beker. Ya. Hah? Alarm. Bangunnya kamu karena suara alarm. Tidur lagi. Bangunnya kamu karena suara alarm. Atau bangunnya kamu karena berisiknya anak-anak. Atau bangunnya kamu sengaja dibangunin bini kamu. Kamu merasa waktunya bangun. Kenapa? Jam beker sudah bunyi. Atau anak-anak berisik membuat kamu bisa bangun. Atau bini kamu sengaja bangunin kamu bangun. Maka hati yang demikian tidak menjadi hati yang syukur pada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jam beker bisa bangunin kamu, gak ada. Gak ada anak-anak berisik bisa bangunin kamu, gak ada. Gak percaya? Kalau kamu mati kasih beker coba. Bangun gak? Bangun gak? Berarti bangunnya kamu bukan beker. Karena Allah masih kasih kamu kesempatan bangun, kamu akan bangun. Maka itu nikmatul imdad yang harus kita rasakan tiap waktu. Maka ini nggak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang ngaji ilmu tauhid. Hatinya ngerti pertolongan Allah senantiasa datang. Hingga tiap waktu kita merasa butuh kepada Allah, butuh dibantu Allah, butuh ditolong Allah. Ini tandanya kita senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kenikmatan yang nggak bisa diingkari oleh setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting untuk kita pahami. Nah, terus dua ini untuk apa fungsinya? Ketika seseorang bisa bersyukur atas dua kenikmatan ini, nikmatul ijad wa nikmatul imdad, maka dia akan senantiasa merasa butuh kepada Allah. Orang yang bisa merasa butuh kepada Allah, maka dialah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya dua macam wali. Berapa? Dua macam wali. Ada yang pertama wali yang dengan sukarela dia jadi walinya Allah. Dengan kerelaannya dia mendatangi Allah dan mengakui dirinya iftikor kepada Allah. Dirinya butuh kepada Allah. Dirinya hina, dirinya lemah. Maka orang yang bisa mendatangi Allah dengan keadaan begitu, maka dia walinya Allah yang model pertama. Walaupun dirinya orang kaya, walaupun dia orang yang sehat, punya jabatan, kekayaan, tapi dia merasa hina, merasa lemah, merasa iftikor, maka ini wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, walinya Allah juga, dibikin kaya oleh Allah, dibikin sehat, dibikin kuat, dibikin punya jabatan, segalanya lupa sama Allah, ingkar sama kenikmatan Allah. Terus karena Allah sayang sama dia, Allah ambil semuanya. Allah paksa dia mendekat kembali kepada Allah. Dengan apa? Diberi sakit, diberi fakir, hilang jabatannya, hilang kemuliaannya, hingga dia tunduk kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah. Maka dia jadi walinya Allah yang nomor dua. Dipaksa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sakit itu mesti isinya mulutnya apa sih? Yang ngundang-undang Allah. Allah, aduh ya Allah, aduh ya Allah. Hah? Isinya lah kalau itu berarti kita kalau begitu milih jadi walinya Allah dengan cara dipaksa.
Tapi kalau kamu sadar diri senantiasa, kamu nggak nunggu dipaksa Allah. Tiap waktu kita ngakui kita butuh kepada Allah. Contoh begini. Iya dong. Lockdown yang bertahun-tahun ini, itu kamu dipaksa kembali kepada Allah. Kamu akan dijadikan kekasihnya Allah ketika kamu merasa tunduk. Lah ketika dipaksa, kamu kok meronta-ronta lari mencoba dari Allah, tambah kamu dijauhkan dari Allah. Gambarannya begini. Ada orang tua manggil anaknya, cukup satu panggilan, Le, sini pulang. Cepet dia. Siapa? Jauh dimanapun dia pulang. Ini orang yang disayangi orang tuanya. Kenapa? Dipanggil segera datang. Ada orang lagi, anaknya lagi dipanggil pulang. Dari sono pindah ke sono mainnya. Bapaknya ke sono pulang, pindah ke sono tambah jauh lagi. Coba itu. Lah kalau Allah dasarnya cinta sama dia, dasarnya cinta, dan Allah berkehendak dia jadi kekasihnya, sama kayak orang tua yang rindu sama anaknya. Ketika anaknya nggak pulang-pulang, diapain? Disusulin. Diapain? Dipeluk, digendong, pulang loh. Anaknya dasar nggak betah, digendong gimana? Lah itu kita. Seringkali sakit, ribut, minta sehat. Seringkali fakir, minta kaya, dikasih. Orang yang digendong sama orang tuanya lagi cinta, dia meronta minta turun, dikasih turun nggak? Nggak dikasih. Biar kamu nangis darah nggak dikasih. Shh, bapak lagi seneng kok. Kalau kamu digendong begitu, kamu minta apa aja dikasih. Pak, beli balon, langsung dikasih. Pak, beli permen, dikasih. Tapi kalau Pak minta turun, nggak dikasih. Apapun yang kamu minta, dikasih. Kecuali orang yang dikasih sakit oleh Allah, nggak akan diijabah ketika minta sehat. Nah, kata Allah, kata Nabi, kalau ada orang sakit, kamu datengin, minta dia doa, kabul doanya. Apa aja kabul, kecuali minta sembuh. Apa hai? Nggak sembuh nggak? Kenapa? Karena lagi dicintai oleh Allah dia. Allah sedang mengingat, dia mendekat kepada Allah. Kok dia minta sehat, berarti mau menjauh dari Allah lagi. Nggak dikasih. Tapi kalau dia minta yang lainnya, pingin ini, pingin, datang ijabah. Cabut dari rumah sakit ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Orang dibikin fakir, tadinya kaya, punya jabatan, dibikin fakir. Ketika fakir, bunyinya apa? Allah tak sudah. Lah, yang paling berat ketika mereka sudah dimiskinkan oleh Allah, disakitkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dia malah lari minta bantuan selain, oh ini celaka luar biasa. Kita merasa marah kepada Allah. Kenapa saya dibikin begini? Menjauh dari Allah. Wah, ini celaka. Dasarnya memang dia tidak diberi pertolongan oleh Allah, nggak akan dijadikan wali-walinya Allah. Maka orang yang akan jadi walinya Allah, ketika dimiskinkan, terima dia, ya Allah. Ketika disakitkan, terima dia. Kenapa? Ini keputusan Allah. Keputusan Allah pasti yang terbaik. Nggak pernah mengingkarinya, nggak pernah. Yang bisa paham ini kalau kamu ngaji tauhid. Kalau kamu nggak ngaji, nggak bisa paham, nggak bisa.
mau pakai wiritan apa aja kamu nggak bisa, paling nyupang kamu ujung-ujungnya nanti. Makanya penting ngaji ini biar hati kamu bisa terikat dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan hidayahnya Allah. Maka ini penting. Jadi kita tinggal sekarang kembali pada kita mau jadi walinya Allah dari jalan yang mana? Dari jalan yang sukarela mendatangi Allah, atau dari jalan yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang yang selesai sholat, dia merasa dirinya hina. Bukan dia merasa dirinya bangga, bukan. Kenapa? Sholat itu perbuatan budak, perbuatannya orang rendah, perbuatannya hamba. Mana? Cara berdirinya diatur, cara pakaiannya diatur, cara sujudnya diatur, cara ngomongnya diatur, cara duduknya diatur. Nggak nurut, hukum kamu. Tandanya kamu apa itu? Budak, kamu hina, kamu rendah. Maka Allah perintah kamu sujud, perintah kamu ruku, agar kamu sadar saya ini rendah. Tapi banyak orang yang habis sholat malah ini orang habis sholat habis ngapain, ya Allah. Maka dia nggak nyambung sama kebudakan dirinya. Kenapa? Karena sholatnya nggak hadir ngadep Allah. Sholatnya cuma jengking, ambruk gedang kata orang mah. Yang sono ambruk ikut ambruk, sono berdiri ikut berdiri. Jadi sholat itu harusnya jadi simbol kerendahan kita, simbol budaknya kita, simbol kita nggak mampu apa-apa, itu dibikin sholat. Jangan sebaliknya, habis sholat ya Allah terima, saya udah bisa sholat ya Allah. Ini orang-orang yang nggak kenal sama Allah. Kalau kita orang yang ngerti tauhid, selesai sholat munculnya apa? Alhamdulillah sudah menjadikan saya sholat. Alhamdulillah sudah menolong saya sholat. Gak urusan pahalanya, gak urusan. Gitu loh. Gak ada urusan surganya mana ya Allah. Gimana? Wong budak kok ngurusin. Budak itu urusannya sama perintahnya Allah, gak urusan sama hasil yang akan diberikan, gak akan. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya Allah, tapi nggak bisa jadi kekasihnya Allah. Rugi. Diberi kesempatan di dunia berpuluh-puluh tahun nggak bisa mendekat kepada Allah. Udah melarat, nggak jadi kekasihnya Allah. Ya, terus mau jadi apa ente gitu loh? Hah? Ya Allah, ruginya luar biasa. Kalau kamu kaya, nggak jadi kekasih Allah, pantes punya macam-macam. Udah melarat, nggak mau ngaji, udah melarat. Allahu Akbar. Ini diapain namanya itu? Ihana dia. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bagian dari mereka. Jadi, kalaupun kita difakirkan oleh Allah, disakitkan oleh Allah, justru itu tandanya kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nyerah saja, nggak usah sok-sokan tambah lari ke sono, lari kemari. Udah tunduk aja ya Allah, udah nyerah ya Allah, udah nggak mampu apa-apa saya ya Allah. Hatinya tunduk betul-betul tanpa berpikir macam-macam, maka akan datang segera pertolongan Allah. Yang sakit akan sehat, yang fakir akan diberikan kekayaan. Sebagaimana firman Allah, innama shadaqah lil fuqara. Ini penafsiran ahli tasawuf, penafsiran ahli tauhid, bahwa Allah memberikan pertolongan ketika hambanya sudah merasa iftiqor. Kalau belum bagaimana? Lah belum minta tolong, masa mau ditolong? Kamunya belum minta tolong, ya dilepas sama Allah, atur sendirilah urusan. Artinya Allah nggak datengin pertolongan, nggak datengin rahmat yang memudahkan urusan kamu, gitu loh.
kamu lari ke sono, lari kemari tanpa hasil apapun ketika kamu nggak kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jalan yang mau kita buka, jalan yang mau kita tempuh, yang kita harapkan kita menjadi bagian orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah, taufik, inayah, hingga bisa jadi hamba-hambanya Allah yang taat, jadi kekasihnya Allah, dapat keselamatan dunia sampai akhirat, dapat kebahagiaan bersama para anbiya, para aulia, para syuhada, para solihin di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub taubat taghsil kulli hubah wa lana wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adha bi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.